Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arimbi Priyadipa. Saya akan mempresentasikan proposal disertasi yang berjudul Equity Crowdfunding di Indonesia dengan pendekatan pecking order theory. Bagi pengusaha, khususnya UMKM dan usaha kecil dan perusahaan-perusahaan kecil, pendanaan internal dan utang itu dibutuhkan untuk mengembangkan usaha-usaha mereka. Pendanaan ekuitas eksternal misalnya modal ventura, angel investor, dan lain-lain itu sulit didapatkan dan mungkin seperti angel investor tidak realistis ya bagi suatu usaha yang kecil tentunya karena mereka memiliki beberapa seleksi yang ketat dan pengusaha rata-rata tidak bersedia untuk menerima pendanaan tersebut karena hak kebebasan dalam pengambilan keputusan akan berkurang karena proporsi kepemilikan yang diminta umumnya tidak sedikit. Jadi modal venture atau capital venture itu dan angel investor itu meminta persentase kepemilikan yang biasanya cukup besar dan ini akan mengekang atau mengurangi kepemilikan dan kebebasan seorang founder atau CEO dari suatu perusahaan ya. Nah, baru-baru ini equity crowdfunding itu telah muncul ya, sebagai sumber ekuitas eksternal baru ya. Jadi ada alternatif baru dan memainkan peran yang semakin penting nih dalam pendanaan bagi perusahaan yang dimiliki umumnya oleh pengusaha-pengusaha muda. Nah, fenomena ini memberikan peluang bagi para pengusaha yang sekarang dapat menargetkan ekuitas eksternal dari investor yang lebih luas cakupannya. Nah, beberapa penelitian tentang equity crowdfunding ini telah menjelaskan bahwa perkembangan yang pesat pada jenis pendanaan ini, yang mulanya ini adalah di perusahaan pada sekelompok investor kecil ini ya, melalui panggilan terbuka atau open call itu untuk pendanaan pada platform berbasis internet dan berkembang terus secara cepat dan berfokus pada faktor keberhasilan dalam meningkatkan equity crowdfunding ini. Nah, misalnya Adler et al. Tahun 2015 itu menunjukkan bahwa perusahaan yang dapat memberikan keyakinan dalam mempertahankan ekuitasnya dan memberikan informasi terperinci tentang resiko yang mungkin terjadi membuat suatu perusahaan lebih sukses dalam platform equity crowdfunding. Jadi dalam issuernya, dalam menawarkan sahamnya itu cukup sukses. Nah, OJK membagi crowdfunding ini sebenarnya ada beberapa crowdfunding. Jadi bukan hanya equity crowdfunding, ada yang donation based. Kita tahu ada platform-platform seperti Kitabisa dan lain-lain, dan ada reward based, ada debt based, ada equity based, yaitu equity crowdfunding ya. Nah, yang debt based ini seperti P2P lending itu termasuk ya. Nah, sebagian besar penelitian tentang crowdfunding ini banyak berfokus pada reward based crowdfunding dan OJK pada website resminya juga lebih fokus ke peer-to-peer lending ya, yang dimana ini kurang menggambarkan suatu permodalan di suatu perusahaan. Nah, banyak produk atau proyek pada platform reward based crowdfunding ini cenderung juga tidak terkait dengan perusahaan entrepreneurial atau perusahaan-perusahaan kecil. Nah, lalu proyek-proyek pendanaan pada platform equity crowdfunding itu menurut definisi berhubungan dengan perusahaan. Selain itu, equity crowdfunding memberikan konteks di mana calon investor atau penyandang dana perusahaan kemungkinan didorong oleh motif keuangan yang mirip dengan pemodal tradisional. Nah, dengan demikian, konteks equity crowdfunding memungkinkan kita untuk memperluas dan mengikat apa yang diketahui tentang mengumpulkan dana melalui penawaran ekuitas. Secara praktis, equity crowdfunding merupakan salah satu komponen pasar crowdfunding yang tumbuh paling cepat dan tindakan kebijakan dan peraturan telah dilaksanakan atau sedang dibuat untuk mendukung pertumbuhan pasar lebih lanjut. Jadi OJK sedang mempercepat atau sudah mengeluarkan beberapa POJK untuk mendukung equity crowdfunding ini. Sementara ada penelitian tentang struktur modal perusahaan dan juga membandingkan perusahaan yang lebih menaikkan hutang ya, hutang bank ya tentunya, dengan perusahaan yang mencari modal ventura. Mereka hanya berfokus pada pendanaan yang berhasil diperoleh.
Nah, biasanya perusahaan yang mencari pendanaan tetapi tetap tidak teramati ya, sama seperti perusahaan yang tidak mencari ekuitas eksternal. Nah, ini disebabkan oleh ketidakpastian dalam intermediasi pasar modal, tetapi juga menyiratkan bahwa studi ini rentan terhadap bias seleksi. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan unik tentang permintaan ekuitas eksternal dan equity crowdfunding khususnya. Nah, selain itu, penelitian ini juga menyelidiki posisi equity crowdfunding dalam teori pecking order. Nah, kita tahu ya, dalam teori ini perbedaan informasi dari berbagai jenis pendanaan, yaitu ada dana internal, utang, lalu ekuitas eksternal adalah penting ya, dan dapat menjelaskan keputusan pendanaan pengusaha. Oleh karena itu, ekuitas eksternal dianggap relatif homogen, terlepas dari sumber mana diambil. Namun equity crowdfunding berbeda dari pendanaan ekuitas secara tradisional tentunya, seperti yang lumrah yaitu modal venture dan angel investor. Nah, equity crowdfunding misalnya dikaitkan dengan persyaratan kontrak yang kurang ketat. Dan selain itu, seperti beberapa bentuk crowdfunding lainnya, equity crowdfunding berkaitan dengan layanan tambahan, termasuk pengujian validity pasar atau market validity, user-based feedback, pemasaran, dan networking. Nah, yang dapat menjelaskan mengapa pengusaha mungkin lebih memilih equity crowdfunding daripada utang bank atau bahkan internal financing. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa munculnya equity crowdfunding ini akan mengembalikan atau mendistorsi urutan kekuasaan tradisional atau urutan pecking order tadi yang tadinya dari internal, utang, lalu dana eksternal, dan ini akan ada kemungkinan untuk merubah hal tersebut. Di mana teori yang lama sudah kita ketahui, yaitu pecking order teori. Nah, penelitian tentang crowdfunding yang ada berfokus pada faktor-faktor yang menjelaskan keberhasilan pendanaan perusahaan yang akan listing dan mempromosikan diri agar investor tertarik. Jadi kebanyakan berkutik pada hal itu. Daripada mengeksplorasi mengapa beberapa perusahaan itu mencari pendanaan pada equity crowdfunding dan yang lain tidak. Nah, penelitian ini akan mengevaluasi keputusan pendanaan sebelum promosi atau campaign berlangsung dan memberikan bukti utama tentang faktor-faktor yang mendorong wirausahawan untuk ikut dalam equity crowdfunding ini. Nah, dengan demikian penelitian ini lebih lanjut berkontribusi pada literatur pendanaan. Nah, pertanyaan dari penelitian itu adalah faktor apa yang mempengaruhi suatu perusahaan untuk mencari pendanaan melalui equity crowdfunding ini? Dan dengan demikian, apakah mereka bersedia mendaftar pada platform ini? Nah, berdasarkan tinjauan literatur itu yang sudah dijelaskan sedikit di latar belakang tadi, dirumuskanlah 3 hipotesis dari penelitian ini. Pertama, perusahaan dengan dana yang dihasilkan secara lebih internal yang cenderung tidak memilih equity crowdfunding. Dan yang hipotesis kedua, perusahaan dengan kapasitas utang yang lebih rendah atau telah maksimum dalam utangnya lebih mungkin untuk memilih equity crowdfunding. Dan hipotesis ketiga, perusahaan dengan intangible asset atau aset yang tidak terlihat atau tidak nyata itu cenderung memilih equity crowdfunding karena akan kesulitan dalam menjaminkan atau mengagunkan untuk hutangnya. Nah, dengan hipotesis tadi kita akan mengarah pada kerangka pemikiran seperti ini, yaitu pecking order teori dengan 3 variabel tadi: perusahaan dengan dana eksternal, kapasitas utang rendah, dan tangible fixed asset. Apakah akan memilih equity crowdfunding ya, dengan 3 hipotesis, dan ada variabel kontrol di sini. Data dan metode penelitian. Nah, peneliti ini memilih industri equity crowdfunding di Indonesia yang perkembangannya sangat pesat. Terhitung ada 35 platform yang tersedia untuk equity crowdfunding ini atau ECF melalui ALUDI, Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia. Nah, bahkan hanya satu saja di Santara yang mendaftar itu ketertarikannya sudah mencapai 6.458 per hari ini, yaitu 10 Januari 2022 ya. Nah, OJK
sudah memberi izin juga menerbitkan saham melalui equity crowdfunding melalui POJK-nya. Sumber data dan sampel. Nah, ini adalah data platform anggota Aludi yang sudah berizin ya. Jadi ada anggota yang memang belum dapat izin resmi dari OJK, dan ini salah satunya 7 ini sudah mendapat izin resmi. Nah, dari hal itu diambil sampel, yaitu anggota Aludi ini yang dari 2018 sampai 2022 dan berasal dari 2 platform pertama, yaitu Bizzer dan Santara. Kedua, konsisten dengan fokus equity crowdfunding pada perusahaan kecil ya. Kita tahu bahwa di real estate itu masuk perusahaan-perusahaan besar. Dan terakhir, pengecualian perusahaan yang tidak menyertakan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang tidak lengkap itu tidak dimasukkan pada sampel. Nah, sampel finalnya kami mencakup 154 perusahaan, 88 dari Santara dan 66 dari Bizzer. Nah, variabel dependent, tentu saja variabel dummy sama dengan 1 untuk perusahaan yang mencari equity crowdfunding dan 0 untuk perusahaan yang tidak terdaftar di platform crowdfunding tersebut, yaitu Bizzer dan Santara. Nah, untuk variabel dependent tadi perusahaan dengan dana yang dihasilkan secara eksternal dan utang yang lebih rendah, lalu ada perusahaan dengan intangible asset. Nah, ada juga variabel kontrol di sini. Variabel kontrol seperti ukuran perusahaan itu akan kita kontrol di sini, dan usia perusahaan juga, sumber pendanaan lain, investor profesional maksudnya untuk perusahaan yang di dalamnya sudah ada angel investor atau sudah disuntik oleh capital venture. Nah, lalu ada juga foundernya masih sebagai CEO atau enggak. Lalu koneksi LinkedIn profil ini dianggap social capital itu akan mempengaruhi ya kesuksesan suatu perusahaan dalam equity crowdfunding. Nah, lalu juga keaktifan akun Twitter ya. Jadi perusahaan juga selain promosi, juga perusahaan yang aktif di Twitter atau sosial media itu akan diharapkan sukses dalam listing di equity crowdfunding ini. Dan ada juga keberhasilan industri di platform. Jadi perusahaan-perusahaan sebelumnya yang ada di industri yang sama atau perusahaan sejenis itu sukses tidak di suatu equity crowdfunding itu ya. Jika sukses berarti kemungkinan akan diikuti perusahaan-perusahaan yang sama jenisnya. Untuk pengujian hipotesis, pertama mengukur dana internal untuk akumulasi profits yang diskalakan oleh total asetnya. Perusahaan dengan profits yang lebih dipertahankan atau ada retain earning ya, memiliki lebih banyak dana internal yang tersedia. Ini akan diteliti ya, apakah cenderung mencari crowdfunding ekuitas ya, atau equity crowdfunding. Dan untuk menguji hipotesis kedua, mengukur tingkat utang yang berlebihan sebagai variabel dummy sama dengan 1 ketika memiliki lebih banyak utang daripada total asetnya. Jadi kita akan menggunakan rasio total aset ya, utang dibagi total aset. Nah, untuk menguji hipotesis ketiga, kita akan membangun langkah-langkah yang menangkap jenis fixed aset pada neraca. Jadi akan menyertakan variabel rasio aset tetap yang tidak berwujud, yang didefinisikan sebagai rasio tetap tidak berwujud dibagi atau terhadap total asetnya. Nah, sekian penjelasan dari rencana disertasi atau proposal yang saya ajukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.